Baik, baik karena pada hari ini sudah menunjukkan pukul 7:16 untuk acara dimulai. Baik, mungkin acara bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Dit Malik dari staf muda BPM KKI PEN. Sebelum kita memasuki acara, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul kembali pada pembahasan materi kelima mentoring. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul akhir nanti. Amin. Baik, acara pada pagi hari ini rundownnya yang pertama yaitu pembukaan, kedua ada tilawah, dan ketiga yaitu acara inti, sharing-sharing dan pembahasan materi mentoring. Oke, untuk memasuki acara yang selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zulfi Aditya dari Staf Muda BPM. Kepada Mas Zulfi, waktu dan media dipersilahkan. Assalamualaikum, apakah suara saya sudah bisa terdengar? Terdengar Mas, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih kepada Mas Zulfi atas pembacaan tilawatil Qur'annya. Semoga pembacaan tilawatil Qur'an pada pagi hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dicukupkan. Baik, acara inti yaitu sharing-sharing dan pembahasan materi mentoring bersama Mas Raihan. Kepada Mas Raihan, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ini suara saya kedengaran jelas. Dengar Mas, monggo. Ya, Rasul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini. Karena banyak saudara-saudara kita yang Allah cabut kesempatan untuk beraktivitasnya, baik itu karena dia memang terkekang kondisi yang tidak memungkinkan ataupun karena sakit. Oleh karena itu kita sebagai seorang yang Allah beri nikmat tersebut patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bersesalam kita ucapkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dengan ucapan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan semoga salat juga tersampaikan kepada sahabat-sahabat beliau dan para orang-orang yang terus berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Baik, terima kasih MC kita Hadid Malik yang telah memberikan saya kesempatan, dan yang di sini yang saya hormati ada Ketua Umum KKI PENS yaitu Mas Nabil Noh dan sekjennya Mas Diki Iza. Nah, pada minggu kali ini kita mungkin mentoringnya itu terkait itu ya. Tentang perjalanan mencari hidayah. Nah, kenapa materi ini termasuk salah satu materi yang penting di mentoring ini? Sebelumnya saya share screen dulu. Udah muncul share screen-nya? Sudah muncul, Mas. Kita masukkan. Oke. Itu perjalanan mencari hidayah, itu mengenal Allah, Rasul, dan kesempurnaan Islam. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar ada 3 hal di sini. Yang pertama mengenal Allah, kemudian mengenal Rasulullah, dan tentang sempurnanya Islam. Nah, ini kan suatu konsep, suatu hal yang sudah pasti gitu. Nah, pertanyaannya belum pastikan bagi diri kitanya gitu. Apakah kita memang bisa mengenal Allah dengan baik, mengenal Rasulullah, dan bisa merasakan sempurnanya Islam gitu. Nah, kan kuncinya tadi ketika kita mendapatkan hidayah, itu permasalahannya. Saat sekarang permasalahan itu muncul ketika banyak saudara kita yang mungkin dulu dia alim, dia taat, mungkin dia mondok dulu, banyak hafalannya, teman dengan orang soleh, tapi sekarang ya udah berubah gitu. Banyak yang dulu sering ikut kajian, share kajian, bro, join bro, share di grup PC gitu ya. Sekarang udah nggak ada, kemana mereka gitu loh. Padahal mereka yang ngajak kita dulu ya, ngajak kita dulu ikut kajian, nah sekarang dia malah ngilang gitu. Mungkin dulu sering broadcast di grup-grup apa namanya ya, broadcast apa gitu ayat atau apapun lah itu, kebaikan-kebaikan sekarang udah pada kemana, sudah hilang kan. Ini kan pertanyaan besar gitu. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Nah, konsepnya itu bermula di sini semua gitu loh. Nah, jadi ketika 3 hal ini ini suatu hal yang pasti dan tidak pasti itu pada diri kita. Nah, maka kita perlu mengetahui kenapa pentingnya mencari hidayah. Nah, dan judulnya tuh mencari hidayah ya teman-teman. Kenapa? Ya hidayah itu harus dicari. Nggak datang tiba-tiba kan lebahan di kasur tiba-tiba datang apa namanya ilham datang wahyu gitu, oh hidayah gitu. Enggak seperti itu, enggak kayak di film-film. Tapi hidayah itu harus dicari. Nah, hal ini bisa kita lihat dari kisah Salman Al-Farisi gitu. Nah, kan kalau di modul tahun lalu itu tentang Bilal bin Rabah. Teman-teman kan sudah tahu ya bagaimana kokohnya Bilal ketika dihimpit dengan batu, dia mengatakan ahad 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 gitu. Kokohnya iman Bilal. Kisah itu kan sudah sangat sering kita dengar, baik itu di ceramah Jumat, kajian Ramadan, ataupun kisah-kisah lainnya. Mungkin di sekolah juga pernah dibahas dulu. Nah, tapi permasalahannya itu kisah tentang Salman Al-Farisi ini jarang dikisahkan gitu. Jarang. Padahal ini kisah spektakuler gitu loh. Nah, saat kita paham tentang kisah ini, kita akan ya mungkin akan menyesal saat kita itu malah pergi meninggalkan hidayah gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, nih, jadi ini berupa kisah. Jadi teknisnya itu nanti saya bacakan karena isi slide-nya itu memang kisah gitu. Saya bacakan slide-nya, nanti kalau ada pelajaran kita ambil di pelajaran tersebut gitu. Ini Salman ini bercerita ya, menceritakan kisahnya masuk Islam. Aku seorang laki-laki Persia dari Asbahan, maaf. Warga suatu desa bernama Jai. Jadi Salman ini ya orang Asbahan. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian. Ayahnya petani. Aku sendiri yang paling disayangi ayahku dari semua makhluk Allah. Jadi Salman ini anak kesayangan ayah gitu. Jadi ya nggak usah malu kan, orang sekarang begitu, oh anak mami, anak ayah. Ya, memang kita anak mami kan, nggak ada kan anak kakak di sini, nggak ada ya.
Nah, jadi ya kita harus bangga anak ayah gitu. Ini Salman aja bangga, dia anak kesayangan ayahnya gitu. Karena sangat sayangnya aku tidak diperbolehkan keluar rumah. Jadi saking sayangnya itu ayahnya itu nggak pengen Salman itu terpengaruh dunia luar. Jadi ya dikurung di rumah gitu. Ada orang tua seperti itu. Aku diminta senantiasa berada di samping perapiannya. Aku layaknya tawanan budak saja. Aku dilahirkan dan membaktikan diri di lingkungan Majusi. Nah, Majusi ini yaitu orang-orang penyembah api. Jadi dia itu beragama sebagai penyembah api. Jadi dari dia lahir dididik sama orang tuanya sebagai penyembah api. Sehingga aku sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki tanah lahan yang luas. Pada suatu hari beliau sibuk mengurus bangunan. Beliau berkata kepadaku, "Wahai anakku, hari ini aku sibuk di bangunan. Aku tidak sempat mengurus tanah. Cobalah engkau pergi ke sana." Beliau menyuruhku melakukan beberapa pekerjaan yang harus terselesaikan. Jadi ayahnya kan tadi petani ya, punya lahan yang luas. Tapi ayahnya ini kebetulan ada kegiatan di pembangunan. Akhirnya disuruh Salman untuk ya menjaga sawahnya. Kalau istilah sekarang sawah pertaniannya kayak gitu, tanahnya. Kemudian aku keluar menuju tanah ayahku. Dalam perjalanan, aku melewati salah satu gereja Nasrani. Jadi Salman itu kan orang yang selalu terkurung tuh. Selalu di rumah, nggak boleh keluar sama ayahnya. Tiba-tiba disuruh keluar, terlihat gereja gitu. Terus dia mendengar suara yang sangat suara-suara unik gitu, orang sembahyang kan bahasanya. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku tinggal dalam rumah saja, melarang aku keluar rumah. Tatkala aku melewati gereja mereka, gereja orang Nasrani tadi, aku mendengar suara mereka sedang salat, maka aku masuk ke dalam gereja itu. Salat di sini maksudnya ibadahnya orang Nasrani ya. Aku masuk ke gereja itu untuk mengetahui ngapain sih mereka dalam gereja gitu, kok ada suara-suara gitu, kepo gitu. Bahasa anak sekarang ya. Nah, ketika aku melihatnya, aku kagum dengan sembahyang mereka dan aku ingin mengetahui peribadatan mereka. Aku berkata dalam hati, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kita anut selama ini. Ya jelas, karena orang Nasrani itu ya menyembah ada Tuhannya, ibadah. Beda dengan orang Majusi tadi, sembahnya api kan nggak jelas itu apa gitu kan. Nah, ini lebih luar biasa dilihatnya gitu. Orang yang selama ini dikurung bertemu dengan hal yang luar biasa pasti kagum gitu. Nah, demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka, dari gereja itu tadi, sampai matahari terbenam. Aku tidak sampai dia itu lupa. Ayahnya memerintahkan untuk pergi ke ladangnya tadi. Aku bertanya kepada mereka, dari mana asal-usul agama ini? Ditanyanya, agama ini dari mana? Mereka jawab dari Syam atau dari Syria. Oke, dari sini kisahnya jelas kan? Kalau yang saya sampaikan atau ini terlalu cepat atau bagaimana? Jelas kok. Jelas, Mas. Oke, baik. Next ya. Kemudian sudah sore kan, kemudian aku pulang ke rumah ayahku. Padahal ayahku telah mengutus seseorang untuk mencariku. Sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Ya, dia lupa karena keasikan di gereja tadi. Maka ketika aku telah bertemu ayahku, beliau bertanya, "Anakku, kemana saja kamu pergi?" Ditanya kan, dia kehilangan. "Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan itu?" Aku menjawab, "Ayah, aku lewat pada suatu kaum yang sedang sembahyang dalam gereja. Ketika aku melihat ajaran agama mereka, aku kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam." Ayahku menjawab, "Wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama itu. Agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu." Di sini kita dapat belajar ya, bahwa setiap orang itu selalu meyakini agamanya itu agama yang terbaik, yang paling benar ya. Jadi konsep-konsepan semua agama sama itu nggak ada, dalam agama itu nggak ada orang beragama. Bahkan ini penyembah api loh, api disembah pun yakin agama dia yang terbaik gitu. Nah, jadi orang Islam aneh rasanya kalau ada orang Islam mengakui ada agama lain lebih baik pada agamanya, kan aneh gitu. Nah, di sini jelas banget ini penyembah api loh, bukan penyembah Tuhan agama dari langit, bukan. Ini ya agama nggak jelas gitu, sumbernya dari api gitu. Aku membantah, demi Allah, sekali-kali tidak. Agama itu lebih bagus dari agama kita. Kemudian ayahku khawatir dengan diriku, sehingga beliau merantai kakiku dan aku dipenjara dalam rumahnya. Jadi ayahnya itu khawatir si Salman ini terpengaruh dan ingin masuk ke agama Nasrani tadi. Akhirnya dirantai dalam rumah gitu, dirantai. Suatu hari ada serombongan orang dari agama Nasrani diutus menemuiku. Maka aku sampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Syam terdiri dari para pedagang Nasrani, maka supaya aku diberitahu.
Aku juga meminta agar apabila para pedagang itu telah selesai urusannya dan akan kembali ke negerinya, memberiku izin bisa menemui mereka. Jadi Salman ini ya minta kepada kalau ada orang ya rombongan pedagang itu minta diajak ke negeri Syam gitu loh. Nah, ketika para pedagang itu hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahu kepadaku. Kemudian rantai besi yang mengikat kakiku aku lepas. Lantas aku pergi bersama mereka sehingga aku tiba di Syam. Di sini ada kalimat unik loh. Ini. Kemudian rantai besi yang mengikat kakiku aku lepas. Dia lepas sendiri rantainya. Uniknya di mana tahu nggak? Dia di rantai tapi dia lepas sendiri. Berarti Salman itu tahu di mana ayahnya nyimpan kunci gitu loh. Tapi dia karena sebagai anak yang berbakti sama orang tuanya walaupun dia dirantai, dia tetap ya patuh gitu loh. Dia tetap patuh gitu. Nah itu orang-orang yang baik akhlaknya gitu. Nah kita ya jangankan kita aja disuruh berbuat baik pun sama orang tua kadang kan kita ngelawan. Nah kita coba contoh Salman gitu loh. Tetap patuh pada orang tuanya. Next sayang. Kan tadi kan Salman itu pergi ke Syam sama pedagang. Nah, ketika sampai di Syam, aku bertanya, siapakah orang ahli agama di sini? Gitu. Mereka menjawab uskup atau pendeta yang tinggal di gereja. Kemudian aku menemuinya, kemudian aku berkata kepada pendeta itu, aku sangat mencintai agama ini dan aku ingin tinggal bersamamu. Aku akan membantumu di gerejamu agar aku dapat belajar denganmu dan sembahyang bersama-sama kamu. Pendeta itu menjawab, silakan. Jadi Salman ini kan ketika sampai di Syam dia cari tahu mana sih orang alim di sini ahli ibadah, ahli agama gitu kan. Ditunjuklah pendeta, ada pendeta di gereja sana gitu. Nah, akhirnya Salman itu minta tinggal di sana sama pendeta itu. Maka diizinkan. Ternyata pendeta itu orang jahat pendetanya. Dia itu menyuruh dan menganjurkan umat untuk bersedekah, namun sedekah itu dikumpulkan dan diserahkan kepadanya, ia simpan untuk dirinya sendiri, korupsi sekarang ya. Dan tidak dibagikan kepada orang miskin gitu. Dan ternyata ya korupsi itu sudah ada dari lama ya korupsi itu. Dan bahkan uniknya juga dai-dai ustadz-ustadz yang nyeleneh itu di agama lain juga ada ternyata gitu, nggak Islam aja gitu loh. Jadi ya ada juga pendeta gitu nyeleneh gitu. Nah itu. Kenapa Salman ini tahu? Karena dia kan tinggal sama pendeta ya, jadi tahulah aktivitas pendeta itu kayak mana gitu. Makanya Salman ini bisa tahu. Nah, kemudian ketika pendeta itu meninggal, orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk mengkebumikannya. Gitu. Ketika itu aku sampaikan kepada masyarakat Nasrani itu, sebenarnya pendeta ini adalah seorang yang berperangai buruk, menyuruh dan menganjurkan kalian untuk bersedekah. Tetapi jika sedekah itu telah terkumpul, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak memberikannya kepada orang-orang miskin, walaupun sedikit gitu. Nah, disampaikannya pendeta ini orang jahat gitu loh. Dia itu koruptor, pencuri gitu. Korupsi, menimbun uang umat bahasa sekarang gitu. Ya, otomatis kan masyarakat itu nggak percaya ya. Ditanya buktinya mana gitu. Aku menjawab, marilah aku tunjukkan kepada kalian simpanannya. Mereka berkata, baik, tunjukkan simpanan tersebut kepada kami. Lalu aku memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu. Kemudian mereka mengeluarkan sebanyak 7 peti yang penuh berisi emas dan perak. 7 peti ini emas dan perak. Banyak ya. Bisa jadi sultan sekarang ini. Setelah mereka menyaksikan betapa banyak simpanan pendeta itu, mereka berkata, demi Allah, selamanya kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalip pendeta itu pada tiang dan melemparinya jasad dengan batu. Melempari jasad pendeta itu dengan batu. Next. Kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya karena pendetanya sudah meninggal kan. Kemudian diangkat pengganti. Aku tidak pernah melihat seseorang yang tidak mengajarkan sembahyang 5 waktu, bukan seorang muslim dia, yang lebih bagus dari dia gitu. Dia sangat zuhud, sangat mencari akhirat dan selalu beribadah siang malam. Ini orang alim ya, pendetanya alim. Maka aku pun sangat mencintainya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Aku tinggal bersamanya beberapa waktu. Kemudian ketika kematiannya menjelang, aku berkata kepadanya, ketika pendeta yang alim tadi itu mau meninggal ya, berkata selama ini, wahai fulan gitu, wahai pendeta, selama ini aku hidup bersamamu dan aku sangat mencintaimu. Belum pernah ada seorang pun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu. Padahal sebagaimana kamu lihat, telah menghampirimu saat, maksudnya kamu tuh udah hampir mati gitu loh istilahnya, hampir mati. Kepada siapakah aku ini bisa belajar gitu, wasiatkanlah kepada siapa aku setelah ini bisa belajar, bisa ya berbakti gitu loh istilahnya. Nah, jadi sama itu berkata pada pendeta alim tadi yang mau meninggal. Nah,
Pendeta itu menjawab, wahai anakku, demi Allah, sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan seperti aku. Siapa lagi tidak punya keyakinan seperti aku. Nah ini unik nih. Berarti di Nasrani sendiri pun ya banyak penyimpangan gitu. Sampai pendeta ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu lagi siapa yang kayak gitu keyakinannya. Orang-orang yang aku kenal telah mati dan masyarakat pun mengganti ajaran yang benar dan meninggalkan sebagiannya. Jadi ajaran agama mereka diganti-ganti. Kecuali seorang yang tinggal di Mosul, di kota Irak, yakni Fulan. Dia memegang keyakinan seperti aku, ini temuilah ia di sana. Oh, berarti orang yang berpegang teguh di atas agama Nasrani si pendeta ini, orang di kota lain gitu, bukan di kota dia, kota lain, tempat lain. Nah, next. Lalu tatkala pendeta itu mati, aku berangkat untuk menemui seseorang di Mosul tadi, yang saran dari pendeta alim itu. Aku berkata kepadanya, wahai Fulan, sungguhnya si Fulan telah mewasiatkan kepadaku menjelang kematiannya agar aku menemuimu. Dia memberitahuku bahwa engkau memiliki keyakinan yang sebagaimana dia. Kemudian orang kutemui itu berkata, silakan tinggal bersamaku, aku pun hidup bersamanya. Jadi dia itu tinggal bersama si pendeta yang di Mosul tadi, orang alim di Mosul gitu. Nah, aku dapati ia sangat baik, semua yang diterangkan si Fulan kepadaku. Namun ia pun ya mati juga gitu, mau mati gitu, ya hampir mati. Dan ketika kematian menjelang, aku bertanya kepadanya, wahai Fulan, ketika itu si Fulan mewasiatkan agar kepada kamu gitu, saat dia itu mati. Nah sekarang takdir Allah itu berkehendak kamu mau mati juga gitu. Kamu wasiatkan aku kepada siapa lagi gitu loh, untuk bisa belajar, untuk bisa ya menuntut ilmu lah gitu loh, ilmu agama. Dan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Jadi uniknya Salman ini, dia itu tetap berusaha berpegang teguh di atas keyakinannya yang benar gitu loh. Satu pendeta gurunya ini mau meninggal, dia tanya ke siapa lagi aku bisa berguru gitu. Dia nggak sembarangan ngambil guru, itu uniknya Salman. Perjuangan dia untuk mencari hidayah itu luar biasa. Nah, orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tak ada seorang pun sepengetahuanku yang seperti aku kecuali seorang di Nasibin dekat Turki. Ini jauh lagi daerahnya gitu loh. Jadi bisa dilihat ya, di agama-agama lain pun ya banyak penyimpangan, nggak cuma di Islam doang gitu. Ya banyak yang penyimpangan tadi, orang yang pegang teguh dari agama itu memang sedikit. Ya, ini Fulan temuilah dia. Maka setelah beliau wafat, aku menemui seseorang yang di Nasibin itu. Setelah aku bertemu dengannya, aku menceritakan keadaanku dan apa yang diperintahkan si Fulan kepadaku. Orang itu berkata, silakan tinggal bersamaku. Sekarang aku mulai hidup bersamanya. Aku dapati ia benar-benar seperti si Fulan yang aku pernah hidup bersamanya, ya. Seperti orang-orang alim yang pernah dia tinggal tadi, pendeta alim-alim tadi itu. Aku tinggal bersamanya dan dia seseorang yang sangat baik. Namun ya qadar Allah, ini mau mati juga pendeta yang baru ini. Orang alim ini mau mati juga gitu. Dan di ambang kematiannya aku berkata, wahai Fulan, ketika itu si Fulan mewasiatkan aku kepada Fulan dan kemarin Fulan mewasiatkan aku kepada kamu gitu. Sepeninggal kamu nanti, kepada siapakah aku akan engkau wasiatkan dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal sehingga aku perintahkan kamu untuk mendatanginya kecuali seseorang yang tinggal di Amudia, Romawi. Jauh lagi nih. Jadi dioper ke sana ke sini ya. Orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anut. Jika kamu berkenan, silakan mendatanginya. Dia pun menganut sebagaimana yang selama ini kami pegang. Setelah seseorang yang baik itu meninggal dunia, aku pergi menuju Amuria. Aku ceritakan perihal keadaanku kepadanya. Dia berkata, silakan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersama seseorang yang ditunjuk oleh kawannya yang saya yakinan gitu. Di tempat itu aku bekerja, sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya. Ketika itu aku berkata, wahai Fulan, selama ini aku hidup bersama si Fulan. Kemudian dia wasiatkan untuk ke si Fulan, kemudian si Fulan itu meninggal diwasiatkan kepada si Fulan, kemudian ke si Fulan gitu. Jadi dioper-oper sampai akhirnya ke dia gitu. Nah, kemudian engkau wasiatkan lagi aku kepada siapa berguru gitu ketika engkau meninggal. Nah, sorry. Oke, dobel selainnya. Nah, orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Jadi si Fulan pendeta, ya orang alim ini dia nggak tahu lagi siapa sih di negeri ini, di dunia ini yang benar-benar berpegang teguh di atas kemurnian agama Nasrani gitu loh. Nggak tahu dia siapa lagi gitu. Nah,
Tapi akhirnya dia katakan, akan tapi telah hampir tiba waktunya muncul seorang nabi. Dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar diusir dari suatu tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuhlah pohon-pohon kurma. Nah, pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia mau makan hadiah, tapi tidak mau menerima sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat tanda khatam nubuah, cap kenabian. Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah ke sana. Nah, jadi pendeta ini karena dia itu orang yang berpegang teguh di atas agama Nasrani, mewasiatkan nanti akan hadir Nabi. Nah, tanda-tandanya ini. Dia itu mau makan hadiah tapi tidak mau sedekah gitu loh. Nah, ini dalam hadis Muslim dijelaskan bahwa seorang nabi itu nggak pantas makan sedekah gitu loh. Jadi ya sesuai dengan yang dikatakan oleh pendeta ini. Kemudian orang ini meninggal gitu. Kemudian setelah dia meninggal, Salman Al-Farisi ini tetap tinggal di Amuria beberapa waktu atas kehendak Allah gitu. Pada suatu hari, lewat di hadapanku serombongan orang dari Kaub. Mereka adalah pedagang. Aku berkata kepada para pedagang itu, bisakah kalian bawaku menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku? Mereka menjawab, ya, lalu aku memberikan ternakku kepada mereka. Ini unik lagi sama ini. Jadi kan dia gurunya udah meninggal ya, diwasiatkan dia akan ada nabi terakhir gitu di Arab jauh sana kan. Nah, dia rela berkorban mencari hidayah ke negeri Arab walaupun mensedekahkan harta-harta yang dia cari selama ini gitu. Dia kan mencari ya sapi, kambing, usahanya kan. Disedekahnya jadi kasihnya gitu untuk mencari hidayah gitu loh. Pengorbanannya luar biasa gitu. Nah, kita aja ya buka buku aja malas banget ya. Nah, gitu. Nah, mereka membawa aku. Namun ketika tiba di Wadil Qura, mereka menzalimiku dengan menjualku sebagai budak ke tangan seorang Yahudi. Jadi Salman ini malah dizalimi, ditipu, dan akhirnya dijual sebagai seorang budak. Nah, kini aku tinggal di tempat seorang Yahudi. Aku melihat pohon-pohon kurma, aku berharap mudah-mudahan ini adalah daerah sebagaimana yang disebutkan si fulan kepadaku. Aku tidak bisa hidup bebas karena dia budak kan, jadi dia nggak bebas. Ketika aku berada di samping orang Yahudi itu, keponakannya datang dari Madinah, dari Bani Quraizah. Ia memiliku darinya, kemudian membawaku ke Madinah. Begitu aku tiba di Madinah, aku segera tahu berdasarkan apa yang disebutkan si fulan kepadaku. Karena aku tinggal di Madinah. Allah mengutus seorang rasulnya, dia telah tinggal di Makkah berapa lama. Yang aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya karena kesibukanku sebagai seorang budak. Jadi Salman ini kan tadi dizalimi, diperjualbelikan sebagai budak. Nah, si yang beli itu orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini punya sepupu, punya keponakan. Keponakannya itu orang Madinah, dibelilah gitu, dibawa Salman ke Madinah. Nah, ketika di Madinah, Salman ini dengar ada seorang rasul yang Allah utus di Makkah, seperti itu. Singkatnya seperti itu ya. Nah, kemudian Rasul itu berhijrah ke Madinah demi Allah. Ketika aku berada di puncak pohon kurma, jadi Salman ini lagi kerja di pohon kurma majikannya. Tiba-tiba salah seorang keponakannya itu datang menghampiri kemudian berkata, "Fulan, celakalah Bani Kailah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka kini sedang berkumpul di Kuba menyambut seorang yang datang dari Makkah pada hari ini. Mereka percaya bahwa orang itu nabi. Tatkala aku dengar pembicaraan itu, aku gemetar hingga aku khawatir jatuh menimpa majikanku." Nah, di sini kan selama ini mencari nabi tadi ya, nabi yang kata orang alim itu ada nabi terakhir, dicari-cari gitu. Sampai dia jadi budak. Saat dia lagi kerja di atas pohon majikannya, terdengar kabar ada nabi di Kuba. Dia senang, kaget sampai gemetar gitu, hampir jatuh kayak gitu. Kemudian aku turun dari pohon dan bertanya kepada keponakan majikanku, apa tadi yang engkau katakan? Apa tadi yang engkau katakan? Majikannya marah, majikan Salman ini marah. Dia memukulku dengan pukulan keras, kemudian berkata, apa urusanmu menanyakan hal ini? Lanjutkan pekerjaanmu. Jadi marah majikannya. Aku menjawab, tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin mencari kejelasan terhadap apa yang dikatakan. Padahal sebenarnya saya telah memiliki beberapa informasi mengenai akan diutusnya seorang nabi itu. Pada suatu sore, Salman mengisahkan, aku mengambil sejumlah bekal, kemudian aku menuju Rasulullah SAW yang ketika itu beliau sedang berada di Kuba. Lalu aku menemui beliau, aku berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau adalah orang soleh. Engkau memiliki beberapa orang sahabat yang dianggap asing dan miskin. Aku membawa sedikit sedekah, menurutku kalian lebih berhak menerima sedekah ini daripada orang lain gitu. Jadi Salman ini dia itu mau menguji ini beneran nabi atau enggak gitu loh. Akhirnya dikasih sedekah kan, kata pendeta tadi orang alim itu bahwa nabi itu tidak mau makan sedekah gitu loh.
Nah, jadi selama ini penasaran ini beneran nabi asli atau palsu gitu kan. Diujilah ini Nabi Rasulullah. Aku pun menyerahkan sedekah tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, silakan kalian makan. Sementara beliau sendiri tidak menyentuh sedekah itu dan tidak memakannya. Nah, ketika itu Salman itu berdetik di hatinya. Ini satu tanda, yaitu tidak makan sedekah. Oh, benar, tanda pertama benar. Kemudian Salman pun pulang. Padahal sama ini orang budak ya, budak dia itu mengasih sedekah harta makanan gitu kan susah, orang budak itu tahu gimana kan, itu susah sih. Nah, jadi dia tuh rela mengeluarkan uangnya, mengeluarkan hartanya demi mencari hidayah untuk Salman ini. Nah, kemudian pada suatu hari aku mendatangi beliau sambil berkata, aku memperhatikanmu tidak memakan pemberian berupa sedekah. Sedekah ini merupakan hadiah sebagai penghormatanku kepada engkau. Kemudian Rasulullah makan sebagian dari hadiah tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk memakannya. Mereka pun memakan hadiahku. Aku berkata dalam hati, inilah tanda kenabian yang kedua. Nah, jadi kan di pertama kali Salman ngasih sedekah, Nabi ini nggak makan gitu. Nah, kemudian dikasih hadiah, ternyata Nabi Muhammad ini makan hadiah tersebut, dimakan hadiahnya, sebagiannya dikasih kepada sahabatnya. Tanda kedua terbukti. Tinggal tanda terakhir, apa itu tanda kenabian di pundaknya Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya aku menemui beliau SAW saat itu berada di kuburan di Baqi'. Beliau sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabat. Beliau mengenakan 2 lembar kain. Ketika itu beliau sedang duduk di antara para sahabatnya. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku berputar memperhatikan punggung beliau. Adakah aku akan melihat khatam nubuah yang disebutkan si fulan kepadaku? Pada saat itu Rasulullah melihatku dan memperhatikan aku. Jadi kan orang ingin melihat punggung orang kan kelihatan gitu, lirik gitu. Nah, Rasulullah tuh sadar, diperhatikan gitu. Nah, beliau tuh mengetahui bahwa aku sedang mencari kejelasan tentang sesuatu ciri kenabian yang ada pada dirinya gitu. Akhirnya Rasulullah itu melepas kainnya dan menunjukkannya. Nah, ketika itu Salman menangis gitu dalam dekat Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada Salman, pindahlah kemari. Maka aku pun berpindah dan menceritakan hal ini kepada kalian, wahai Ibnu Abbas. Jadi intinya, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah Salman ini, teman-teman? Apa yang kita dapat dari kisahnya Salman ini? Ayo. Mungkin saya mau coba menjawab, Mas ya. Oke. Kalau dari saya tuh pelajarannya tuh tetap teguh mencari hidayahnya itu tadi, Mas. Karena kan yang dari awal dari kota mana tadi, Asbahan nanti, Mas ya. Terus dioper tetap teguh mencari hidayahnya hingga sampai ke Irak, Romawi, terus hingga ke tanah Arab. Jadi kayak perjuangannya tuh sangat-sangat luar biasa gitu, Mas, mencari hidayah itu, Mas. Ya, Masya Allah. Ya, jadi Salman itu orang yang teguh ya, Masya Allah. Dan juga dari Diki bahwa hidayah itu mahal. Nah, kisah ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab hadis beliau dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, itu kisah pertama. Apa kita ambil pelajaran? Kita lihat. Nah, pelajaran kisah. Pertama, seseorang itu mesti keluar dari lingkaran asalnya gitu. Maksudnya gini, seseorang itu harus keluar dari lingkaran apa istilahnya? Keluar dari lingkungannya untuk mencari kebenaran gitu. Harus membuka pikiran mencari kebenaran. Itu pertama. Kedua, follower sejati akan mencari kebenaran kemanapun itu. Gitu. Jadi ini follower sejati, bukan follower abal-abal kan. Kalau sekarang zamannya misalnya Ronaldo di Madrid pindah ke MU gitu, pindah followernya, itu abal-abal. Nah, ini kalau Salman itu follower sejati gitu. Dia itu follower mencari hidayah. Jadi kemana-mana dicari gitu. Ini follower sejati. Gitu. Itu kedua. Yang ketiga, Salman itu tidak fanatik pada ajaran leluhurnya gitu. Jadi dia tidak fanatik sama ajaran nenek moyangnya gitu ya. Jadi dia itu ya terbuka mencari kebenaran. Yang ketiga, keempat, jalan mencapai ilmu tidak bisa ditempuh melainkan dengan senantiasa dekat dengan orang-orang berilmu. Jadi jalan hidayah itu, jalan untuk ilmu itu ya caranya ya dekat dengan orang ahli ilmu tadi. Seperti Salman kan, itu dekat dengan pendeta, dengan orang-orang alim, gitu, orang-orang soleh dekat gitu. Nah kita ya gitu. Malas ke kajian ya, gitu. Jauh dari ahli ilmu, Masya Allah. Ya, coba kita dekat untuk bisa mempertahankan hidayah. Yang kelima, terkadang orang-orang jahat mengenakan pakaian dan menampakkan diri sebagai orang baik. Oh, ini orang-orang munafik istilahnya. Pakaiannya alim, soleh. Ternyata di baliknya dia koruptor gitu.
dai gadungan setelah sekarang gitu. Ya melucuti dananya umat kayak gitu. Dari dulu udah ada kayak gitu. Yang keenam, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan jalan keluar dari problematika hidupnya nih. Jadi barang siapa yang benar-benar jujur cari hidayah karena Allah, maka Allah tunjukkan jalan itu. Pasti Allah tunjukkan gitu. Keenam. Ketujuh, di antara akhlak terpuji para nabi adalah mau mendengarkan seseorang sedang berbicara dengan baik. Kedelapan, saling menolong adalah gambar dari wujud hidup masyarakat. Ada yang kesembilan, nggak saya masukin ya, teman-teman ambil banyak pelajaran sebenarnya dari sini. Contoh pelajaran lainnya gitu tadi yang saya sebutkan, bahwa hidayah itu harus dicari, nggak bisa duduk-duduk tok gitu, nggak ada duduk-duduk tok nunggu ilham datang, kecuali ilham teman kelas kan itu datang buat gorengan nggak apa. Ini ilham dari langit nggak akan ada datang tiba-tiba gitu loh. Harus dicari, hidayah dicari. Seperti Salman, perjuangannya berkorban, uangnya dikeluarin gitu, hartanya keluarin gitu. Kita mungkin uang saku kita, uang jajan kita dikeluarin gitu mungkin. Itu bisa kayak gitu. Itu berjuang, butuh perjuangan gitu. Itu kisah pertama. Kemudian ada kisah kedua. Ini kan ada kalau konsep orang sekarang ya. Oh itu kan sahabat Nabi ya wajar gitu, sahabat Nabi gitu kan ada kayak gitu ya, pernah dengar gitu. Kan sahabat Nabi kan bukan kita gitu. Sahabat Nabi orang dulu gitu. Itu sahabat Nabi. Oke. Ada kisah kedua. Ini kisahnya nyata dan orang masih hidup sampai sekarang. Sebab itu perjalanan Syekh Hussein Ye. Jadi dia itu orang Cina, Orang Cina tahu kan orang Cina? Oh, insya Allah orang Cina itu orang-orang suka berdagang ya. Ini Syekh Hussein Ye orang Cina. Dia itu seorang Cina dari Malaysia. Agamanya itu tahu agama tahu nggak? Ada yang tahu agama tahu? Tahu. Agama tahu. Unik namanya, tahu namanya. Kalau Salman agamanya Majusi, ini agamanya tahu. Pernah dengar tapi belum tahu, Mas. Oh iya, sama. Aku nggak tahu juga pernah dengar. Kalau Salman dari Majusi, ini agamanya tahu gitu. Akhirnya dia pindah ke Buddha gitu, ke Nasrani, terus sampai akhirnya milih Islam. Ini unik kisahnya. Tapi ini video, jadi teman-teman di sini nanti kita diskusikan apa kisah beliau itu. Kita dengar videonya ya. Oke. Sorry, ini lagi loading. Ini contoh follower sejati gitu, rela berkorban gitu demi mencari hidayah. Alhamdulillah, with the will of Allah. Kedengaran? Suaranya kedengaran? Terdengar. Oke, sudah Mas. Oke, tolong disimak baik-baik teman-teman. Nanti kita diskusikan apa pelajaran dari kisah hidup beliau ini. Allah subhanahu wa ta'ala. We believe that all of us was born as Muslim based on the hadith of the Prophet sallallahu. Of course, this belief does not exist when we are not yet a Muslim, because we do not know anything about Islam. Based on the hadith, kullu maulid yulad ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi or yunassiranihi or yumajjisani. The Prophet said that every child is born fitrah, clean and Muslim. Is their parent who would direct them to be a Yahud or Nasara or fire worshipper. But alhamdulillah, Allah qadarallah wa ma sha'a fa'al brought me up from the Chinese family, and majority of the Chinese family, they are either Taoism or Buddhism, or some of them are Christian too. So I was moving from one to another from Taoist family. I make a small hijrah to Buddhism because I look in the Taoist way of life is nothing very spiritual. It's more all culture, tradition. Then I'm a guy who love to get into this spiritual kind of thing. When I look into Buddhism, I found that Buddhism seems to have a lot of things to do with the inner self, about some spiritual things that they are always involved in. When I came into Buddhism, I found out that at that point of time, it helped me because I always serve in the temple, because I like to spend my time in the house of worship. You were with the monks? Yes, some So staying in the temple, worshiping with them? yeah. Staying, sleeping there at night? Yes. I serve in the temple. Yeah, I like to serve in the temple.
But you weren't going to school? I used to go to school. Then after that, I come back to the temple because my family seems to be very open. You know, it's up to you what you think is good for you. You just. What were some of the things that you didn't like about? I think it's not that I don't like, but I think it's against my own fitrah. You know, if you want to be a true Buddhist, I mean, you want a true Buddhist, you are not supposed to take any meat at all. No killing. This Not natural. vegetarian. Yeah. No killing at all. Right. You are not supposed to even dress nicely. You got to learn how to be humble. You got to learn how to beg. I mean, they're teaching you to be a person that down to. Cannot work. Yeah, cannot work. You see. So, and then you're in no marriage, of course. You don't think of that. You know, you don't have to keep your hair too. You know, you should keep your hair bald. But then one day I was looking at my sister, my elder sister. They are staunch Christians. In my family, they're mixed up. You have Taoism, you have Buddhists, you have Christian, you have free thinker. Everything is there. It's a mixed family. So I just made another small hijrah again to Christianity, and I found out Christian seems to be very practical. You just believe in Jesus, and everything is okay, alhamdulillah. And there's a lot of now. Just the opposite of Buddhism. Buddhism, there's a lot of don't and do. Now here, you have a lot of do and don't. Almost anything goes, you know. As long as you believe in Jesus as your Savior, khalas. To make sure that I understand Christianity more, so that I can start my mission, you know, to call people to Christianity. Because if this is true, you know, I want other people also to be part of it. And that's how when I went into the missionary school, there's a training missionary center in Penang, Malaysia, and then I start to read. Now I start to go into the Bible. At first I just joined them and get along with the activities. There's a lot of social activities, fun, you know. We do enjoy, of course. Still in the teenage, you enjoy all these kind of activities. Until, Allahu Akbar, then we start to learn the Bible, start to open the Bible now. Then we came across a lot of verses in some of the gospel talking about Jesus, whether he's the real Father, the Son, and the Holy Ghost, or the Holy Spirit. And when he was crucified on the cross, and he cried out, oh my Lord, why have you forsaken me? Now that was a strike me. So I approached the Father and said, please, Father, I'm having some doubts about the concept of Jesus is God. Can you please enlighten me? And in our experience, most of the Father, when you have this problem, neither he can explain to you because he's very spiritual, very abstract, how to explain about God, you know. So he said, my son, the Father used to call us son. That's the approach. You know, my son, my father, is son and father relationship. So he said, you know, my son, you just got to have patience. We'll pray that the Holy Spirit will come into you and explain it to you. So I was waiting for the Holy Spirit to come. But it didn't take place. Maybe it came to other people. But it didn't come to me. When I become a Muslim, after reading the history of Sayyidina Umar ibn Khattab, I don't have, you know, that in Malaysia sometimes, the Muslims don't even allow you to hold the Quran because you are not a Muslim. Even for themselves, they cannot just hold the Quran if they are not having any ablution or wudu with them. That is what they believe. Their respect to the Quran is, mashallah. But to the extent we don't have the chance to even read about the Quran. So the only thing you can read is other books. It so happened I come across the history of Umar ibn Khattab, who was one the enemy of Islam, and through the verses of Surah Taha, Allah opened his eyes and became Muslim. He became the second Caliph, the great. Companion of Islam. Atas ini sudah saya kedengaran, teman-teman? Iya, Mas. Jadi ngelek. Ringannya, Masya Allah. Bentar. Saya buka di YouTube saja kayaknya.
Sampai nunggu kebuka browsernya. Ini jelas kan cerita beliau, Syekh Utsaimin ini? Jelas. Oke, baik. Bentar kita tunggu dulu ya. Tiba jadi ngelek deh jaringan. Mungkin bisa saya bantu share screen mungkin, Mas. Atau gimana? Boleh, bentar. Terus dulu, coba dulu ya. That struck me. That is the thing that really moved me. I see if this Quran can change a person who was once upon a time the enemy of the Muslim to the extent he had made the intention to kill Prophet Muhammad. I see if this Quran can change a person who was once upon a time the enemy of the Muslim to the extent he had made the intention to kill Prophet Muhammad. With the Quran, he started to change. I said, this Quran must be very powerful. So I just, try my luck actually. I've been a non-Muslim, you have been a Taoist, Buddhist, and Christian. I think maybe this is just another religion. I just give a try. Not really I believe in that because nobody tell me about Islam. And when I first become a Muslim, even when I want to be a Muslim, it's not easy at that time. In 1968, it's not like today. You have other organizations helping, reverts. At that point of time, people don't care. And people make it difficult. It's so difficult to be a Muslim at that point of time. I was shocked. I thought that Islam is so simple. I just become Muslim, it's okay. It's difficult. People are not happy. People are asking the Muslims, are you sure you're going to be a Muslim? No, then your parents and so on. I was shocked. I said, yes, I think it's okay. My father is no more alive at the time. He passed away in 1962. I became Muslim in 1968. But alhamdulillah, I became Muslim through one of the imam of the Pakistani mosque, and one of the one who translate the Tabligh Jamaat book into Malay language. Alhamdulillah, he was a Hafiz. He's a good scholar too. He brought me up. He taught me. At that point, my mother have no knowledge that I become a Muslim because I'm worried to hurt her feeling. I'm the youngest boy in the family, so I'm worried that I hurt the feeling of my mom. But my sibling, everybody is okay. They are very open mind because all you have free thinker there, you have Buddhists there, you have Chinese, everything goes. So I have no problem from my sibling, only from my mom. I'm worried about her. But anyhow, alhamdulillah, later on, I try to prove to my mom, you don't have to worry, I will be coming back to you. No. This
of course, part of the thing that I believe that if we cannot show them a good example, of course, they'll feel very upset. Alhamdulillah, maybe I got the right advice from some scholar at the point of time. Say, you must go back to your mom, visit her, don't stay away from her. So I keep on going back. So how old were you now at this time? 18, I was around 18 years old now. Alhamdulillah, then she started to cool down. She started to accept. Then I asked my mom, after some time, do you prefer me when I was not a Muslim or after I became a Muslim? Because they know who am I when I was not yet a Muslim. They know how wild am I while I'm doing all this kind of thing, and still I spend time to do something else. Alhamdulillah, she keep quiet. She keep quiet. She know the difference now. She's seen the difference in me, the changes in me. She cannot make any comment on that. Then alhamdulillah, slowly I show her the beauty of Islam. And then she started to accept me, all my siblings, and then they are proud now. They are very proud afterward that I become a Muslim. Even my relatives are not happy when they say, no. You know, he pray five times a day. You know, he's different. Alhamdulillah, I keep on studying until 1972, when two German brothers, Muhammad Siddiq and Muhammad Khamis, came to Malaysia. They are revert like us. They are more senior than me. They were studying in Medina, and they came to look for a wife. It so happened I was in the mosque, helping them, guide them around. And then alhamdulillah, they say, if you want to study, it's better come to Medina. We recommend you. At the time, Sheikh bin Baz was the Rais Jamia. So alhamdulillah, I traveled to Medina, and that's where I take up my Islamic studies. I've noticed something. I don't know if you guys agree with me. You know the truth seeker, Salman al-Farisi, may Allah be pleased with him, the companion of the Prophet. He tried similar things, and he faced similar calamities, going from being the son of the fire worshipper, a priest, migrating to different countries, and being at the end of the day sold like any slave, and then coming to Medina and finding, subhanallah. And the second thing that I've noticed, that the transitional period was about 2 to 3 years, from 2 to 3 religions. But now he's consistent now. It's just the past 40 years, mashallah, la quwwata illa billah, it's all in Islam, and we pray to Allah that it continues to be this, which means that he was selective. He had the chance to look into different denominations, and he was not forced to pick one. But the one he picked was, to him, and of course to us, was the one to be picked, which is natural, which goes with his fitrah and with his human nature. Yeah, I would like just to add something here, which is very true, that Allah subhanahu wa ta'ala, the Creator, He sees what is in your heart. If you are really sincere and looking for the truth, He will guide you, no doubt. Yeah, we believe in that now. That's so, all those seekers of truth, they just have to be sincere. They have to remove all these prejudices and all these preconceived notions from their minds, and really ask Him sincerely from the bottom of their heart. And He will guide them, no doubt. Beyond any doubt, they will be guided, inshallah. Oh ya, gimana? Videonya jelas tadi? Jelas, Mas. Yes, jelas. Oke. Nah, dari video tadi, kira-kira pelajaran apa kita ambil gitu, teman-teman? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Syekh Utsaimin mencari hidayah? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Mungkin saya mau mencoba menjawab, Mas ya. Iya, silakan. Aku tadi ngambil yang dari kisah beliaunya dengan ke ibunya, Mas. Jadi ketika beliau sudah masuk Islam, ibunya kan masih belum, Mas ya. Nah, beliau tetap menghormati dan bahkan mencontohkan dan memperlakukan ibunya itu dengan sangat indah sesuai dengan ajaran Islam, Mas, kayak gitu, Mas. Jadi kita juga harus menyebarkan agama ini dengan perilaku yang baik, Mas, kayak gitu.
Oke, Masya Allah. Berarti harus menampakkan keislaman itu ya, nggak cuma di kata-kata doang, dibuktikan Iya, dengan perilaku gitu, berbakti sama orang tua gitu. Nah, itu iya. sebenarnya salah satu hal yang lagi krisis sekarang, di mana anak-anak sekarang itu banyak yang gimana gitu sama orang tuanya kan, gitu. Itu dari siapa lagi yang lain? Dari Mukhtabar, seorang Muslim lahir dalam keadaan fitrah. Oke, setuju. Seorang seorang semua orang itu lahir dalam kondisi fitrah. Kita sudah diskusikan juga kemarin di materi apa ya? Ya pokoknya seminggu-minggu lalu lah gitu intinya. Ada lagi mungkin atau ingin menyimpulkan dua kesamaan kisah antara Salman Al-Farisi tadi yang dia seorang majusi penyembah api kemudian masuk Nasrani berpindah-pindah dari satu pendeta dari satu negara ke negara lain untuk mencari hidayah sampai masuk Islam di Madinah akhirnya gitu. Mungkin ada lagi ingin mengambil pelajaran dari dua kisah tadi. Oke, pentingnya ikhtiar untuk menggapai hidayah, butuh pengorbanan, perjuangan, setuju banget gitu. Nah, makanya kan saya ulangin tadi salah satu hal yang paling mendasar dalam terus istiqomah itu ya ikhtiar, perjuangan, nggak bisa nunggu-nunggu tak gitu. Nah, salah satu penyebab kenapa banyak kita lihat teman-teman kita yang dulu mungkin ya soleh kita lihat kan sekarang udah berubah gitu. Nah, mungkin ikhtiarnya sudah berkurang. Mungkin lingkungannya berubah, kemudian pola pikirnya berubah, lebih mengejar dunia, ya udah terpengaruh ke sana. Kita boleh ngajar dunia, tapi ikhtiar mencari hidayah tetap ada gitu, tetap ya maksimal gitu, Pak. Gitu. Ada lagi mungkin teman-teman ingin menyimpulkan, ngasih pandangannya terkait dua kisah tadi. Itu Mas sama seperti pernyataan Mas Raihan yang poin tambahan tadi Mas. Jadi hidayahnya itu dicari Mas ya, bukan ditunggu Mas ya. Oke. Ya. Ya setuju kata Khalid tadi. Jadi hidayah itu kita cari, kita tunggu. Kalau sekarang kita udah Islam gitu, sudah di UKKI lagi, organisasi Islam terbesar di PEN. UKKI. Nah, jadi ya dijaga biar tetap teguh gitu loh, tetap ya berjalan, tetap istiqomah, tetap semangat gitu, biar nggak futur gitu. Ya diikhtiarkan, diusahakan gitu, cari lingkungan yang baik mungkin setelah nanti teman-teman PH jadi di DPP atau jadi alumni, tetap dijaga lingkungannya gitu. Jangan sampai nanti selepas dari KKI berubah gitu. Nah, yang dulu yang ikhwannya, masya Allah, kalau ucapannya masya Allah gitu ya, kalau kajian subhanallah, nanti ya mesoan di luar kan, tamat di KKI gitu, karena nggak ada teman-teman yang masya Allah juga kan ucapannya gitu. Atau nanti yang akhwat, yang dulu hijabnya syar'i, sekarang ya kadang kan di KKI hijab pendek sungkan gitu, di situ hijabnya syar'i gitu. Nah, kalau nanti di luar udah tamat kuliah atau udah tamat di KKI, hijabnya mulai naik gitu. Nanti jadi hijab sakratul maut gitu. Nah, jadi itu. Jadi ya diikhtiarkan hidayah itu gitu. Kita lihat orang-orang tadi cari hidayah itu susah banget, mahal banget, susah banget kan. Perjuangannya hidup mati gitu. Korbankan hartanya, perjuang waktunya. Kita syukur enggak seperti mereka gitu. Udah Allah berikan lahir dalam kondisi Islam gitu. Nah, jadi ya diikhtiarkan gitu. Walaupun kita putar bangkit lagi, harus bangkit lagi. Loh, jangan biarkan kita lepas dari hidayah itu. Apalagi nauzubillah kita malah benar-benar menjauh dari ajaran Islam. Itu takutnya nanti ide itu nggak dapat lagi sama kita, gitu. Karena kita udah Allah kasih nggak kita jaga kan, kalau kita anggap kalau kita aja sama manusia nih. Misalnya aku ngasih titipan iPhone ke Hadid Malik gitu, kiranya dihilangin gitu. Besok aku mau nitip lagi nggak ke dia iPhone gue? Nggak akan pernah, nggak mau. Ini anak ini cari lawan ini, iPhone gue dihilangin. Sama, itu baru manusia. Gimana coba? Allah kasih hidayah, kita biarkan lepas, kita berusaha menjaga gitu. Nanti kalau nanti misalnya nggak Allah kasih hidayah lagi kita, ya jangan salahkan Allah gitu. Karena kita sendiri yang udah melepaskannya. Orang mati-matian mengejar hidayah, malah kita marah ya dengan santainya. Ya dengan santainya melepaskan. Walaupun kita futur ya tetap bangkit lagi, berusaha bangkit. Namanya kehidupan gitu. Jadi intinya poin dari materi mencari hidayah itu ya kita harus sadar bahwa hidayah itu mahal, nggak gampang. Jadi ketika kita sudah lahir dalam kondisi Islam, sudah dapat hidayah, sudah dapat ya ilmu yang benar, ya udah
diusahakan istiqomah, dipertahankan, cari teman yang baik atau cari sahabat yang baik. Ya, kita teman dengan siapapun tapi bersahabat carilah yang positif gitu. Ada dulu punya teman dulu si Fulan, mau anggap si Fulan dulu. Nah, dia pernah punya kenalan teman gitu, dia akhwat gitu dulu, syar'i, masya Allah, pernah pondok gitu ya. Nggak aku sebutin contoh aja, nggak sebutin siapa orangnya. Namun saat sekian lama dia keluar pondok, dia temanan sama orang yang gaul ya, gaul, cewek gaul gitu, cewek gaul ya, kemana. Tapi akhirnya sekarang dia jadi gaul juga, nah gitu. Bahkan kadang ya jilbabnya entah berantah antara jilbab atau enggak ya, apa coba makin jilbab tapi enggak jilbab kayak gitu. Nah kayak gitu contohnya. Nah itu karena ya tidak sudah melepaskan ikhtiar waktu di pondok dulu. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman di sini intinya kita sadar ide itu mahal, pertahankan gitu. Nah ide itu nggak gampang mencari, susah banget mencarinya gitu. Yang udah ada ya udah dipertahankan. Nah tadi konsep yang pertama iman kepada Allah, kepada Rasul, tentang indahnya Islam itu konsep baku. Intinya kita itu yang nggak baku berubah, pertahankan itu gitu Pak. Nah itu intinya dari materi mencari hidayah. Mungkin itu sih ya saya seringkan. Mungkin teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silakan, atau ingin ditanyakan ya dipersilakan. Izin bertanya mengenai tadi Mas, boleh Mas? Oke, silakan Mas. Yang tadi kan misalnya kita ingin mengajak anak sholat. Nah, jawabannya itu sama seperti tadi Mas. Nunggu hidayahnya gitu. Nah, gimana Mas jawabnya? Biar sadar gitu Mas masalahnya. Kalau hidayah itu enggak ditunggu. Gitu. Kita harus mencari seperti berteman dengan orang-orang solita gimana? Oke. Monggo Mas. Ya, hidayah. Ya udah sama, misalnya ya, kamu ini misal akhir bulan nggak ada uang gitu. Ya lapar gitu, ya udah duduk aja di kasur nunggu datang uang gitu. Nggak bisa, harus minjam minjam ya. gitu ya. Jadi kalau orang-orang seperti itu kalian nggak bisa bawa ayat hadis nggak bisa. Jadi di apa misalnya dikasih contoh-contoh yang itu masuk akal di pikiran mereka, dikiaskan ke sana aja gitu. Insya Allah mereka paham. Sebenarnya menurutku orang seperti itu paham aslinya, tapi nggak tahu jadi alasan aja. Alasan aja. Biar nunggu hidayah kayak gitu ya. Iya Mas, kadang gitu Mas ya, sering kali lah. Ya gitu, walau alam. Oh, iya. Jadi jawabannya bisa mendahulukan apa? Analoginya dulu Mas ya daripada. Iya. Kalau gini, orang itu akan sesuai dengan analogi yang ketika diberikan dengan sesuatu yang dia kejar gitu. Mungkin gini. Orang yang lagi jatuh cinta ya analoginya tentang cinta-cinta. Mungkin lebih masuk akal bagi mereka saat itu. Orang yang ya lagi ikhtiarnya ya ngejar uang, ikhtiarnya analogi seputar itu insya Allah lebih masuk gitu loh. Gitu. Jadi disesuaikan dengan pola pikir mereka yang mudah mereka pahami. Gitu. Baik Mas, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke. Oke, ini saya kembalikan ke Hadid Malik. Mungkin kalau ada dipertanyakan ya dipersilakan lewat Hadid Malik aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa dihubungi kembali. Baik, terima kasih kepada Mas Rayhan atas materi yang telah diberikan. Dan juga terakhir dari saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam serangkaian pelaksanaan acara ini terdapat salah kata dan perbuatan. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, semoga ilmu yang didapatkan membawa keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.